Nah, ketika turun sujud nih mana duluan? Lutut dulu apa? Tangan dulu. Ini menjadi masalah, Pak. Karena ada dua hadis yang saling bertabrakan. Yaitu hadis Abu Hurairah dan hadis Wa'il bin Hujr. Ya, dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah sabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi." Apabila salah seorang dari kalian sujud, janganlah ia turun seperti unta yang turun, tapi hendaklah ia meletakkan tangan dulu baru lutut. Sementara dalam riwayat Wa'il bin Hujr dengan lafaz hendaklah ia dahulukan lutut dulu baru tangan. Ketahuilah Pak, bahwa riwayat Wa'il bin Hujr ini syadz, bahkan mungkar. Kenapa? Karena dalam perawinya ada perawi yang lemah dan terjadi ittirab di situ. Dan riwayat Abu Hurairah ini ada syahidnya, penguatnya dari hadis Ibnu Umar, di mana riwayat Abu Hurairah ini dikatakan Imam Nawawi sanadnya jayyid, dikuatkan lagi dalam riwayat Ibnu Umar sehingga naik kepada sahih. Makanya yang sahih itu Pak, yang ditunjukkan oleh hadis adalah Nabi SAW meletakkan tangan dulu baru kaki, baru apa? Lutut. Yang kedua Pak, bahwa orang-orang Arab biasa menyebut bahwa lutut unta itu di depan. Lutut unta di mana? Di depan. Sedangkan unta kalau mau turun itu lutut dulu, baru kemudian belakangnya. Makanya kan lafadznya rukbatai, rukbah. Dan dalam bahasa Arab, ya, rukbah untuk unta itu yang ada di depannya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, maka ia dikejar oleh Surokoh, ya, dengan kudanya. Ketika hampir mendekati, tiba-tiba apa yang terjadi? Ya, kudanya tersebut, ya, jatuh ke bawah, ya, fasaqata ala rukbatai, jatuh ke bawah dan jatuh di atas rukbahnya. Disebutkan di situ rukbahnya, depan dulu dia masuk. Berarti rukbahnya unta, demikian pula kuda yang binatang 4 kaki itu di depan Pak. Ya. Sedangkan unta, kuda kalau dia duduk, dia turun rukbahnya dulu. Terlebih yang kedua sudah saya sebutkan tadi, yang pertama tadi Pak, ya, bahwa hadis yang mendahulukan apa? Lutut itu lemah. Sedangkan hadis yang mendahulukan tangan itu yang sahih. Secara ilmu hadis, makanya Pak, mazhab kebanyakan ahli hadis adalah tangan dulu. Dan bahwasanya dari sisi ilmu hadis, ya, bagi siapa saja yang mempelajarinya, bahwa riwayat yang menyebutkan tangan dahulu itu lebih kuat. Lebih kuat. Maka kita turun tangan dulu Pak. Namun Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili memberikan kepada kita sebuah faidah, bahwa kalau kita turun tangan dulu pun juga jangan mirip unta. Saya berikan contoh. Kan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Lalu ada orang begini, Allahu Akbar. Nah, ini yang disebut dengan mirip unta. Walaupun tangan dulu, tapi hendaknya kita turunkan dulu jasad kita, Allahu Akbar, baru kemudian tangan dulu, supaya tidak mirip dengan turunnya unta. Ya, paham nggak Pak? Ya, Allahu Akbar, begitu Pak. Ya, jadi turunnya itu bukan begini, bukan, tapi turunnya Allahu Akbar, begitu Pak. Ya, supaya tidak mengikuti hayat atau ya bentuk unta turun. Ya, Allahu a'lam.